Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang ME3 atau Monitoring and Evaluate 3 berdasarkan Framework Guide COVID 4.1. Kemudian, pada COVID 4.1 di ME3-nya memiliki tujuan ensure compliance with external requirement, yaitu memastikan memenuhi apa-apa yang dibutuhkan dengan external requirement. Nah, kemudian ada tujuan. Nah, apa sih tujuannya ME3 di dalam COVID yang 4.1 ini? Nah, tujuannya adalah pengawasan proses peninjauan untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum, peraturan, dan persyaratan kontrak. Nah, proses ini termasuk mengidentifikasi persyaratan kepatuhan, mengoptimalkan dan mengevaluasi respon, memperoleh jaminan bahwa persyaratan telah dipenuhi, dan yang terakhir adalah mengintegrasikan pelaporan kepatuhan TI dengan bisnis yang lainnya. Kemudian di ME3 ini terdapat kontrol atas proses TI. Nah, ini berdasarkan dengan kepatuhan dengan persyaratan eksternal. Kemudian untuk memenuhi kebutuhan bisnis TI, yaitu memastikan kepatuhan terhadap hukum, peraturan, dan persyaratan kontrak. Kemudian fokus untuk ME3 adalah mengidentifikasi secara hukum, peraturan, dan kontrak yang berlaku, dan tingkat kepatuhan yang sesuai dengan mengoptimalkan proses TI untuk mengurangi risiko ketidakpatuhan. Kemudian capaian-capaian yang ingin diharapkan dengan menggunakan ME3 ini adalah mengidentifikasi persyaratan hukum, peraturan, dan kontrak yang terkait dengan TI. Kemudian menilai dampak persyaratan kepatuhan. Kemudian memantau dan melaporkan kepatuhan dengan persyaratan ini. ME3 ini diukur oleh biaya ketidakpatuhan TI, termasuk penyelesaian dan denda. Kemudian rata-rata jeda waktu antara identifikasi masalah kepatuhan eksternal dan penyelesaiannya. Nah, kemudian ada input dan output. Nah, input yang dibutuhkan untuk ME3 untuk COVID 4.1 ini yang pertama adalah legal and regulatory compliance requirement. Kemudian input yang kedua yang dibutuhkan adalah IT police dari PO6. Nah, untuk outputnya sendiri, ini menghasilkan katalog of legal and regulatory requirement related to IT service delivery. Nah, output ini ditujukan untuk PO4 dan ME4. Nah, yang selanjutnya adalah report on compliance of IT activities with external legal and regulatory requirement. Nah, ini ditujukan untuk ME1. Nah, kemudian ME3 pada COVID 4.1 memiliki submenu. Nah, yang pertama adalah submenu ME3.1, yaitu identifikasi persyaratan kepatuhan hukum, peraturan, dan kontrak eksternal. Jadi, ini menjelaskan tentang identifikasi secara berkelanjutan, hukum, peraturan lokal dan internasional dalam persyaratan eksternal lainnya yang harus dipatuhi untuk memasukkan ke dalam kebijakan, standar, prosedur, dan metodologi TI organisasi. Kemudian yang kedua adalah ME32, yaitu tentang optimasi respon terhadap persyaratan eksternal. Ini membahas tentang tinjauan dan kesesuaian kebijakan, standar, prosedur, dan metodologi TI yang untuk menghasilkan bahwa persyaratan hukum, peraturan, dan kontrak ditangani dan dikomunikasikan. Kemudian yang ketiga adalah ME3.3, yaitu mengevaluasi kepatuhan dengan persyaratan eksternal. Ini mengkonfirmasi kepatuhan kebijakan, standar, prosedur, dan metodologi TI dengan persyaratan hukum dan pengaturan. Kemudian yang keempat adalah ME3.4, yaitu jaminan kepatuhan positif. Ini mendapatkan dan melaporkan jaminan kepatuhan terhadap semua kebijakan internal yang berasal dari arahan internal atau persyaratan hukum, peraturan, atau kontrak eksternal, yang mengkonfirmasi bahwa tindakan korektif apapun untuk mengatasi kesenjangan kepatuhan telah diambil oleh pemilik proses yang bertanggung jawab secara tepat waktu. Kemudian yang kelima adalah ME3.5, yaitu pelaporan terintegrasi, yaitu integrasikan pelaporan TI pada persyaratan hukum, peraturan, dan kontrak dengan keluaran serupa dari fungsi bisnis dan lainnya. Kemudian yang selanjutnya adalah tingkat kedewasaan. Jadi yang pertama adalah 0, yaitu non-exist.
Perusahaan tidak mengetahui sama sekali proses teknologi informasi di perusahaannya. Nah, perusahaannya bahkan tidak mengetahui bahwa terdapat permasalahan yang harus diatasi di perusahaan tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah inisial atau ad hoc. Jadi tidak terdapat proses standar, namun menggunakan pendekatan ad hoc yang cenderung diperlakukan secara individu atau per kasus. Kemudian yang selanjutnya adalah repeatable but intuitive. Jadi proses dikembangkan ke dalam tahapan di mana proses yang serupa diikuti oleh pihak-pihak yang berbeda untuk pekerjaan yang sama. Kemudian yang selanjutnya adalah define. Prosedur distandarisasi dan didokumentasikan, kemudian dikomunikasikan melalui pelatihan. Kemudian manage dan measurable, yakni manajemen mengawasi dan mengukur kepatutan terhadap prosedur pengambil tindakan jika proses tidak dapat dikerjakan secara efektif. Kemudian yang terakhir adalah optimis. Ketika proses yang terorganisir dengan baik, efisien, dan ditegakkan tersedia untuk memenuhi persyaratan eksternal berdasarkan kepada satu fungsi sentral yang memberikan panduan dan koordinasi ke seluruh organisasi. Proses yang telah dipilih ke dalam tingkat praktek yang baik berdasarkan hasil dari perbaikan berkelanjutan dengan perusahaan lain. Di sini ada penerapan ME pada penggunaan COVID 4.1 dengan domain ME pada sistem informasi absensi. Jadi studi kasusnya berada di Universitas XYZ. Di sini terdapat requirement, yaitu pengawasan kepatuhan yang efektif mengharuskan pembentukan proses review untuk memastikan kepatuhan terhadap undang-undang dan peraturan persyaratan kontrak. Proses ini mencakup identifikasi persyaratan kepatuhan, optimalisasi, dan evaluasi respon. Kemudian mendapatkan jaminan bahwa persyaratan telah dipenuhi dan akhirnya mengintegrasikan laporan kepatuhan TI dengan bagian bisnis lainnya. Domain ini terbagi menjadi 5 subdomain, yaitu ada ME31, ME32, ME33, ME34, dan ME35. Nah, ini adalah tabel hasilnya. Jadi hasil evaluasi ME3 dalam tingkat ini, tingkat kepatuhan pihak ketiga cukup tinggi. Setiap revisi dan masukan yang diterima secara berkala setiap tahun diproses dengan cepat. Visi, misi, dan produser metodologi pengawasan sesuai dengan kebutuhan aturan dan regulasi yang ada. Pelaporan yang ada berjalan secara manual. Jadi rata-rata level saat ini ada 3,6 dan rekomendasi levelnya mendapat nilai 4. Jadi ini adalah penerapan ME3 pada audit TI pada PT Sinar Aceh menggunakan framework COVID 4.1. Jadi di sini mendapatkan nilai-nilai atau level yang sesuai. Jadi ME31 mendapatkan level 0, kemudian ME32 mendapatkan level 1, ME33 mendapat level 1, ME34 mendapat level 1, dan ME35 mendapat level 1. Sehingga rata-rata maturity levelnya adalah 0,8. Kemudian di sini ada penerapan ME3. Di sini ada penerapan ME3 pada tata kelola teknologi informasi dengan metodologi COVID 4.1 dengan studi kasus PM IMI. Di sini ada tabel indeks tingkat maturity model 4,5 sampai 5 itu optimal, 3,5 sampai 4,49 itu terkelola. Kemudian 2,5 sampai 3,49 itu ditetapkan. Kemudian 1,5 dan 2,49 itu dapat diulang. Dari 0,5 sampai 1,49 itu inisialisasi. Kemudian dari 0 sampai 0,49 itu tidak ada. Di dalam tabel rekapitulasi hasil kuesioner ini menandakan bahwa ME3 mendapat 0, 3, 4, 3, 2, sehingga jumlah jawabnya ada 28. Kemudian ada soal 10 dan mendapat indeks 2,80. Nah, ini yang terakhir adalah
penerapan ME3 pada sistem audit sistem informasi menggunakan framework COVID 4.1 dengan domain monitor dan evaluate pada PT Samudra Indonesia Tbk. Jadi di tabel ini tingkat kedewasaan PT Samudra Indonesia mendapat nilai 5 dan tingkat kedewasaan hasil observasi lapangan mendapat nilai 3,74. Demikianlah hasil penjelasan tentang ME3 pada COVID 4.1. Terima kasih.